Ini udah. Nah, udah. Oke, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul kami, Sistem Inventaris dan Identifikasi Server Bekas menggunakan QR Code di PT Arga Solusi Teknologi. Kali ini kita mengimplementasikan aplikasi untuk syarat kelulusan aplikasi mata kuliah RPL. Kali ini di sini ada saya sebagai ketua kelompok yaitu Nazar Rizky Ramadhani. Ada teman saya juga Ya, Nurkolis perkenalkan. Majid. Ya, Silakan Lis. ya. Perkenalkan, saya Nurkolis Majid. Selanjutnya ada Y- Azmi Ya, Fadilah. ya, perkenalkan nama saya Asmi Fadilah. Ya, baik. Mempersingkat waktu, kami akan langsung saja masuk ke presentasi kami yang pertama. Baik, presentasi akan dibahas oleh teman kami yaitu Azmi Fadilah. Dipersilahkan. Latar belakang, perkembangan teknologi mendorong perusahaan untuk beralih ke sistem digital. Perangkat keras seperti server, PT Arga Solution Technologies yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi sejak 2005 menghadapi tantangan dalam mengelola server bekas yang tersebar di berbagai lokasi. Inventarisasi manual menyebabkan risiko ketidakaturan data, kehilangan aset, dan kesulitan dalam audit. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan sistem inventaris berbasis web yang memanfaatkan QR code guna mempermudah identifikasi, pelacakan, dan pengelolaan aset secara efisien dan sistematis. Identifikasi masalah, pencatatan manual, yang kedua identifikasi perangkat sulit, yang ketiga informasi tidak terpusat, yang keempat pelaporan tidak efisien, yang kelima tidak ada pelacakan digital. Rumusan masalah, bagaimana merancang dan membangun sistem inventaris perangkat server bekas berbasis web di PT Arga Solusi Teknologis. Dua, bagaimana memanfaatkan teknologi QR Code untuk mempermudah proses identifikasi server bekas. Sejarah PT Arga Solusi Teknologis. PT Arga Solusi Teknologis adalah perusahaan yang berdiri sejak 2005 dan berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Perusahaan ini memiliki dua divisi utama, masing-masing didukung teknologi profesional. Awalnya bergerak sebagai subkontraktor layanan SMS Gateway. Perusahaan terus berkembang dan kini menjadi distributor resmi Sigos GmbH dari Jerman serta bermitra dengan Orion Telekom dalam penyediaan perangkat transmisi dan produk terkait lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, kesimpulan dari Azmi tadi itu, kami mengembangkan aplikasi karena ada masalah dari sistem inventarisasi di perusahaan PT Argo Solusi. Jadi, kami ingin membantu untuk mempermudah pekerjaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan tinjauan pustaka. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan sistem inventaris berbasis web seperti yang dilakukan oleh Agustin dan rekan pada tahun 2025. Selanjutnya ada dari Gede Erik, Wais Nawa, dan rekan pada tahun 2024 dan Wijaya dan Saputra pada tahun 2022. Mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat pengelolaan stok, dan mempermudah identifikasi barang melalui QR code. Jadi dari eh, berbagai penelitian,
Kami rasa cara ini adalah cara yang cepat dalam eh, mengelola stok dan mencari data. Jadi mempermudah mengidentifikasi data melalui QR Code. Sebenarnya temuan-temuan ini menjadi acuan penting dalam merancang sistem inventaris server bekas di PT Arga Solusi Teknologi agar lebih efisien, modern, dan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, eh, di sini ada activity diagram sistem yang berjalan. Jadi saat ini sistem yang berjalan pada PT Argo Solusi untuk sistem inventaris ya. Yang pertama dimulai dari user ini menaruh barang di gudang. Jadi barang itu ditaruh asal dan apabila mereka ingin mencari barang tersebut atau mencari identifikasinya, mereka pakai Excel. Mereka membuka Excel. Lalu eh, di Excel dia membuka filenya. Excel itu menampilkan barang dan apabila ada barang masuk, ada barang baru atau barang tambahan, user melakukan add list atau menambahkan list barang baru pada Excel tersebut. Eh, dan Excel menyimpan menyimpan perubahan. Yang di sini kami rasa ada suatu kemanualan atau proses yang belum cepat ataupun bisa kami percepat menggunakan aplikasi yang kami rancang ini. Selanjutnya, ini sistem berjalan pada update status server. Eh, saat mereka itu ingin mengedit, jadi mereka secara manual. Pertama, sama membuka Excel untuk melihat spek barang, menampilkan list, dan mengedit status secara manual. Terus Excel menyimpan barang. Selanjutnya, nah untuk diagram dan sistem usulan, selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Nur Choice. Saya Ya. persilakan. Selanjutnya adalah di sini adalah bagaimana rancangan kita mengenai sistem yang akan kita kembangkan ya. Di sini kami mengusulkan bahwasanya untuk login di sini seperti biasa ya. Yang pertama user masuk ke halaman login ya langsung kan ketika user masuk ke halaman login itu pasti memasukkan username password. Setelah user itu masukkan username password, lalu pada bagian sistem itu akan validasi login ya. Apakah sekiranya user itu valid atau tidak atau memang user itu tuh akunnya berada di sistem atau tidak. Jika tidak ada maka apa namanya sistem itu akan menyarankan untuk memasukkan username dan password lagi gitu. Lalu jika memang ada, lalu akan menampilkan menu dashboard ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada eh, activity diagram juga ya di sini untuk administrator juga di sini eh, activity yang mana di sini adalah ketika administrator itu punya role untuk menambahkan dan menghapus user dan mengedit user ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu administrator yang pertama pasti akan memilih menu data user ya. Lalu sistem itu akan menampilkan data user. Setelah itu apabila memang apa namanya tidak ada di sini apabila memang apa namanya setelah menampilkan data user kan nanti pasti banyak menu-menu lain ya yang akan tampil di sini ada tambah user, hapus data user, hapus user gitu. Jadi di sini jika semisal administrator memilih tambah user lalu yang pasti akan menginput data user ya di sini ya kan akan apa akan juga verifikasi jika tidak ada maka apa namanya disuruh input data user lagi jika ada selesai baru data itu akan disimpan seperti itu. Berlaku juga untuk proses seperti ubah data user ya di sini. Apabila ubah data user pasti perbarui data ya di sini pasti akan mengedit data seperti nama, entah itu role atau apa. Kan lalu akan diverifikasi apakah data user itu ada. Jadi di sini kami memang membuat sistem itu jangan sampai ada username yang sama ya di sini ya. Nah, jadi jika ada username yang sama maka akan apa mengarahkan ke perbarui data gitu seperti itu dan jika pada apa user itu tidak ada maka lalu akan menyimpan data seperti itu seperti halnya hapus user di sini adalah akan verifikasi juga apakah apa namanya user itu tuh ada di sistem gitu dan
jika user itu tidak ada di sistem, maka akan menampilkan data user, dan jika user itu ada di sistem, maka data user itu akan terhapus seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Lalu di sini ada juga untuk sistem usulan yang kami usulkan untuk perusahaan. Di sini adalah activity diagram untuk IT support ya. Nah, di sini adalah proses activity untuk kelola barang ya. Di sini seperti halnya sama tadi, seperti manajemen user. Di sini eh, pasti yang pertama user memilih menu kelola server ya. Di sini lalu menampilkan data server. Setelah itu eh, tambah server ya, tambah barang server, lalu input data server. Lalu yang kedua di sini ada menu untuk ubah data server, perbarui server, dan yang ketiga adalah menu untuk hapus server. Lalu di sini apabila user itu sudah tambah barang data server di sini maka data itu akan disimpan ya. Lalu di sini juga bisa cetak QR code. Jadi jika tambah data barang itu sudah selesai dan valid, lalu baru si user itu bisa cetak QR code ya. Lalu di sini ada untuk apa activity diagram untuk manager IT ya. Di sini manager IT itu punya role untuk melihat log aktivitas. Jadi setiap user entah itu IT support, administrator atau user admin GA itu juga dipantau. Dia tuh melakukan pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan penambahan, hapus data user dan lain-lain. Sehingga manager IT itu bisa melihat ya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si user yang lain seperti itu. Oke, lanjut. Lalu di sini adalah activity diagram usulan untuk lihat barang dan cari barang QR code ya teman-teman. Jadi di sini adalah lihat barang itu untuk any role dan any user ya teman-teman. Jadi semua user itu bisa melihat barang ya. Jadi di sini semua user itu memilih menu lihat server. Jadi menu menu lihat server ya. Lalu di sini sistem itu akan menampilkan data server dalam berbentuk tabel. Lalu di sini ada opsi untuk namanya klik nama server, lalu akan menampilkan spesifikasi server. Atau di sini juga kita bisa filter ya, cari berdasarkan ID. Jadi semisal kita nggak tahu nih server itu tuh namanya apa, jadi kita tahu hanya berdasar ID ya. Di sini bisa kita cari juga, lalu klik nama server lagi, lalu sistem itu akan menampilkan deskripsi dan spesifikasi server. Lalu di sini adalah cari barang melalui QR code ya. Jadi di sini semua user itu untuk mencari barang itu tidak perlu login ya teman-teman. Jadi di sini itu sistem itu akan langsung mengarahkan ke link URL yang akan menampilkan data itu dalam bentuk tabel ya. Di sini bisa kita lihat bahwa semua user itu bisa bisa langsung membuka kamera handphone. Jadi nanti langsung diarahkan ke link ya, ke link itu scan barcode gitu dari kamera terus nanti lalu sistem akan menampilkan data spesifikasi barang seperti itu. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah use case diagram untuk ini ya sistem yang kami usulkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya IT support di sini mempunyai di sini kita bisa lihat mempunyai 5 kegiatan ya. Di sini adalah seperti mengolah data server, melihat data server keluar masuk, lalu di sini ada melihat data data report, lalu login, lalu di sini juga IT support bisa logout ya. Lalu di sini ada admin GA yang mana bisa mengolah data server, melihat data server login, melihat dashboard report, lalu admin GA juga bisa logout ya. Lalu di sini ada super user yaitu administrator yang mana administrator itu bisa melakukan semuanya ya, melalui login, lalu mengelola data server, melihat data server keluar dan masuk. Lalu di sini administrator juga bisa melihat dashboard report, melihat log aktivitas juga bisa. Lalu administrator itu yang mengelola mengenai user ya, mengenai user di dalam sistem atau di dalam web nanti. Lalu bisa logout juga. Lalu manager IT dan di sini owner ini perbedaannya. Kalau manager IT ini dia bisa juga mengelola data server, sedangkan kalau untuk owner ini hanya bisa melihat data server, melihat dashboard report, melihat log aktivitas, dan lalu logout dan login seperti itu. Lalu di sini ada sequence diagram ya sistem berjalan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya untuk actionnya di sini ada login page.
Lalu di sini ada backend Laravel Authentication Controller, database dan dashboard page ya teman-teman. Jadi di sini alurnya adalah admin GA itu akan akses halaman, masukkan username dan password dan klik submit ya. Di sini arahnya itu template-nya mengarah ke login page. Lalu setelah itu login page itu akan mengirim data ya ke backend Laravel Authent- Au- Authentication Controller. Lalu di sini setelah mengirim data ke backend Laravel Controller, lalu backend Laravel Controller ini timestamp-nya lalu akan validasi data login ke database ya, apakah user itu ada di database atau tidak. Dan jika memang apa namanya hasilnya itu si user itu memang ada di database, lalu hasilnya itu akan dikirim ke backend Laravel controller lalu untuk ditampilkan ya teman-teman. Jadi alurnya di sini adalah uh, backend Laravel controller ini tuh adalah seperti backendnya ya. Jadi dia validasi data login ke database, database itu ada maka hasilnya itu adalah akan menampilkan halaman dashboard ya seperti kita lihat di sini. Halaman dashboard itu akan menampilkan dashboard page ya ini ya. Dan apabila tidak valid, maka akan muncul pesan error yang ke akan menampilkan login page bahwasanya user itu tidak ditemukan seperti itu atau login salah seperti itu atau password salah dan lain-lain. Oke. Oke, lalu di sini ada sequence diagram sistem berjalan ya untuk user management. Jadi di sini user management itu kan case-nya di sini kan hanya bisa dilakukan oleh administrator ya. Jadi administrator itu banyak pilihan. Jadi di menu user management tuh bisa akses halaman, create user, update user, dan delete user ya. Jadi di sini untuk action-nya sendiri ada bermacam-macam. Di sini ada user management page, lalu ada backend Laravel untuk user controller atau backendnya seperti itu. Lalu di sini ada database. Nah, akses halaman ini dari user management page itu akan mengirim request view user list di backend Laravel controller. Lalu di backend controller itu kan ada seperti function, method untuk menampilkan dan lain-lain ya. Nah, itu dia akan mengirim data itu atau ambil ambil query, ambil semua user dari database. Lalu database itu akan mengirim data ke backend Laravel controller. Setelah itu tampilkan data user di halaman management page. Dan itu berlaku juga untuk create user ya teman-teman. Di sini eh, si administrator itu akses halaman user management page. Setelah itu user management page itu akan mengirimkan datanya ke backend Laravel user controller untuk diolah di backend Laravel user controller ini. Proses itu berjalan untuk query insert user lalu database itu akan menampilkan hasil data user. Lalu backend Laravel user controller ini akan menampilkan tambah user sukses seperti itu teman-teman. Alurnya sama seperti update dan delete user. Lalu di sini ada eh, usulan mengenai diagram untuk sistem berjalan di sini eh, server manajemen ya teman-teman. Di sini server manajemen itu bisa dilakukan oleh IT support, admin GA dan administrator. Jadi untuk IT support ini mereka bisa akses halaman, insert data server, update server, delete server, dan filter server. Lalu di sini untuk isinya itu ada server management page, backend Laravel server controller, dan database. Oke, lanjut. Lalu di sini adalah QR code controller ya teman-teman. Nah ini adalah bagaimana sequence-nya ya. Di sini bisa kita lihat IT support atau semua user ya. Di sini untuk generate QR code itu bisa dilakukan dengan pilih server untuk generate QR ya. Jadi kita klik dulu nih data server di tabel yang ingin kita generate QR code-nya. Lalu setelah itu server management page itu akan mengirim data server permintaan generate QR code ke backend Laravel server controller. Lalu backend-nya ini akan kirim data server untuk dibuatkan QR di backend Laravel QR code controller ya. Jadi di sini ada tiga backend untuk server controller dan QR code controller. Nah, lalu di sini ada proses untuk generate QR code berdasar dari serial number dan ID. Jadi di backend Laravel controller ini kita tambahkan juga action atau function untuk generate QR code berdasar serial number seperti itu. Lalu setelah itu apabila sudah di generate berdasar serial number maka QR code itu akan disimpan ke dalam database ya. Setelah disimpan ke dalam database maka database itu akan mengirimkan data QR code itu. Lalu di bagian Laravel QR code controller ini juga ada proses untuk mengolah serial number itu untuk jadi gambar ya seperti itu. Jadi di bagian ini kita tambahkan plugin yang mana bisa mengubah teks atau link menjadi QR code.
Nah, lalu backend Laravel controller QR code controller ini juga ada fungsi untuk menampilkan QR code itu ke server management page. Nah, lalu untuk scan QR code-nya, eh, untuk scan QR code-nya ini cuman bisa dilakukan di server management page ya, atau jika teman-teman print print QR code apa print QR code-nya itu di sini bisa juga scan-nya itu langsung dari halaman server management page. Setelah itu dari server management page itu akan mengirimkan data based on serial number atau ID ke backend Laravel QR code controller ya, karena kan tadi kita generate di sini. Lalu setelah itu di backend Laravel controller itu juga ada proses untuk query tampilkan detail server base serial number or ID. Lalu di database ini akan kirimkan data server, lalu di lalu di backend server controllernya itu akan menampilkan detail server seperti itu. Oke, di sini adalah IRD diagramnya ya, teman-teman. Di sini IRD-nya itu eh, apa namanya, entity-nya itu ada untuk entity-nya itu ada server incoming, server outgoing, activity log, user, dan server. Jadi di sini yang di server incoming itu dia itu uh, foreign key-nya ngambil dari user, lalu untuk server outgoing juga foreign key-nya itu ambil dari user ya, dan juga activity log, karena di activity log kan kita tambahkan user mana saja yang melakukan perubahan dan lain-lain. Lalu di server ini di ada foreign key juga dari server incoming dan server outgoing seperti itu teman-teman. Lalu di sini adalah kelas diagram ya, kelas diagram dari user, server, log activity, server masuk, server keluar ya. Jadi di sini user itu bisa login, logout, lalu di server ini bisa create server, update server, delete server, generate QR code, delete QR code, dan view server. Lalu di log activity ini ada metode untuk view log, lalu di server masuk ini cuman ada ini ya, metode atau function untuk view incoming server, dan server keluar ini cuman bisa untuk view incoming server. Jadi di sini user itu artinya satu user itu bisa melakukan semua user itu satu user itu bisa melakukan server keluar ya. Jadi satu user itu bisa mengeluarkan banyak server ya seperti itu. Lalu lalu di sini satu user itu bisa mengedit, menghapus, dan view melihat data server itu banyak server seperti itu ya. Bisa kita lihat di sini untuk apa koneksinya ya. Lalu di sini untuk server masuk itu jadi satu server masuk itu hanya bisa satu server masuk itu bisa untuk semua server. Lalu untuk satu server itu bisa dimasukkan ke dalam server masuk ya seperti itu. Lalu di sini satu server keluar itu bisa untuk banyak server, dan satu banyak server itu hanya bisa satu server keluar ya. Jadi satu server itu hanya bisa untuk satu server keluar. Jadi eh, tidak ada server yang dengan serial number yang sama yang bisa dikeluarkan. Jadi di sini itu kita itu nggak bisa em, jika kita sudah mengubah server ke server masuk, maka kita tidak bisa lagi untuk menambahkan server itu ke dalam server masuk ya teman-teman, karena di sini logikanya adalah satu server itu hanya bisa satu server masuk seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengujian aplikasi ya. Pengujian aplikasi di sini yang pertama kita cek dulu untuk halaman loginnya, dan kita pastikan bahwasanya halaman login itu memang dan fiturnya itu memang berjalan seperti eh, kalau kita menambahkan user, pastikan juga user itu tuh bisa login. Lalu di halaman dashboard di sini kita pastikan bahwasanya menguji tampilannya itu seperti ringkasan, dan akses fitur seperti hasil pengujiannya itu kita pastikan untuk dashboardnya itu tampil, dan reportnya itu tidak ada masalah sama sekali. Lalu input data server kita pastikan bahwasanya saat kita input data server itu tidak ada error ya saat kita simpan, dan memastikan bahwasanya memang data itu kesimpan ke tabel database. Lalu di sini juga generate dan cetak QR code. QR code itu juga kita pastikan bahwasanya QR code itu berhasil dibuat dan dapat dipindai dengan HP ya teman-teman. Lalu di sini ada juga untuk release server.
Rilis server di sini adalah kita pastikan bahwasanya server itu dapat kita hapus dan kita hapus dari sistem dan memang dari tabel database itu juga data servernya juga ikut terhapus ya teman-teman. Nah, lalu untuk log aktivitas di sini kita pastikan bahwasanya hal-hal apa saja yang dilakukan oleh user itu, metode apa saja yang dilakukan oleh user akan tersimpan ya dan akan tercatat di dalam log aktivitas seperti itu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, Kami kira segitu saja eh, presentasi dari kelompok kami mengenai sistem yang kami buat. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ada tambahan kah? Aja mic-nya. Baik, dari tadi maaf ya. Baik, terima kasih kepada Nurcholis atas pembahasannya. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Kesimpulannya, aplikasi kami sudah diuji juga. Tadi sudah ada pengujian dari login sampai ke log aktivitas. Alhamdulillah itu berhasil semua dan bisa berjalan dengan normal. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih.